Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ekonomi Syariah 6F, kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi politik liberal klasik. Perkenalkan, saya Nadia Yuliantika, NIM 244. Saya Nuralif Nanda Julita, NIM 12402193251. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Perkenalkan, nama saya Iqfa Ramadhani, NIM 279. Ekonomi politik liberal klasik. Pada era klasik, banyak ilmuwan kuno yang mengemukakan pendapatnya bahwa ekonomi dengan politik memiliki keterkaitan yang erat. Aristoteles, filsuf Yunani, dalam bukunya Politik, menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu politik. Politik merupakan etika atau falsafah. Sedangkan ekonomi berawal dari kata ikos yang artinya yaitu aturan atau tata cara, dan nomos artinya rumah tangga, memiliki arti seni mengolah rumah tangga. Pada masa praklasik, ilmu ekonomi politik diartikan seni mengolah rumah tangga negara, sehingga ilmu ekonomi politik banyak diartikan juga sebagai ilmu tentang etika atau falsafah yang digunakan untuk mengelola negara menuju masyarakat yang sejahtera secara sosial dan makmur secara ekonomi. Pemikiran pada masa praklasik ini diperkuat oleh James Stuart Mill dalam bukunya, yaitu ekonomi lebih sempit cakupannya daripada politik. Ekonomi hanya mengelola rumah tangga, sedangkan politik mengelola negara. Pandangan ini dipercaya oleh tradisi para filsuf Yunani menjadi patron kenegaraan. Salah satunya Plato yang berpikiran bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada kelompok besar. Plato dalam bukunya yang berjudul Republik menjelaskan bahwa pertikaian tidak bisa dihindari dalam kelompok masyarakat jika muncul kepemilikan kekayaan dalam tataran perseorangan. Hingga abad ke-14, definisi ekonomi politik berkembang seiring dengan terjadinya revolusi Perancis seri pertama, yang ditandai terjadinya transisi kekuasaan dari raja, gereja kepada kaum saudagar. Era inilah oleh kalangan ilmuwan masa kini disebut sebagai era merkantilisme. Era ini memiliki persepsi bahwa untuk memajukan suatu negara dapat diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Era ini mengagungkan perdagangan dan perniagaan. Selanjutnya yaitu fisiokratisme. Aliran ini dikembangkan oleh Frank Keynes. Pemikiran fisiokratisme merupakan kebalikan dari pemikiran merkantilisme yang mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negerinya. Kaum fisiokrat cenderung menekankan pada perdagangan yang lebih steril, bersih, dan alami. Aktivitas produktif menurut ukuran fisiokrat adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam, seperti pertanian dan pertambangan. Pada era merkantilisme, kaum petani semakin terdesak dengan keharusan membayar pajak yang tinggi dan menjadi sasaran pungutan liar. Keynes memandang realitas pada era merkantilisme menjadi bahaya laten. Kaum petani yang tidak puas akan melakukan perlawanan terhadap kaum saudagar yang menikmati keuntungan dari kolaborasinya dengan penguasa. Hal ini menyebabkan terjadinya revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Kaum fisiokrat menawarkan upaya perbaikan keadaan dengan cara yang pertama yaitu aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan monopoli dihapus. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang menguntungkan sekelompok tertentu dihapuskan. Dan yang keempat, sekat-sekat perdagangan lebih terbuka.
Materi selanjutnya yaitu pendekatan liberal klasik. Konsep ekonomi baru terbentuk setelah munculnya pemikiran ekonomi politik dari James Stuart, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill. Munculnya kaum klasik menjadi tonggak awal dari kelahiran ilmu ekonomi politik. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya mengembangkan dan juga menuliskannya ke dalam sebuah buku, akan tetapi mereka juga paham terkait dengan teori dan konsep dari ekonomi politik itu sendiri. Maka pandangan kaum klasik, terutama Adam Smith, membahas mengenai kekayaan, kemudian pembagian kerja, khuluk manusia, mekanisme pasar, dan juga paham liberalisme. Materi selanjutnya yaitu mengenai beberapa pandangan dari kaum klasik. Pandangan yang pertama yaitu terkait dengan kekayaan. Jika kebanyakan orang menganggap bahwa kekayaan itu identik dengan uang, maka menurut Adam Smith, kekayaan itu adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Sementara itu, menurut Henry Fawcett, kekayaan adalah komoditas yang memiliki nilai tukar. Untuk memproduksi kekayaan, diperlukan suatu faktor produksi yang mencakup pertama, sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, kapital atau dana yang disisihkan dari konsumsi kemudian digunakan untuk proses produksi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam. Menurut John Stuart Mill, komoditas memiliki nilai karena adanya pertukaran kekayaan, seperti suatu negara yang terkonsentrasi pada jenis komoditas tertentu, kemudian dipertukarkan atau diperdagangkan dengan negara lain. Teori yang kedua yaitu mengenai pembagian kerja. Adam Smith menganjurkan bahwa setiap orang itu mengerjakan bagian tertentu atau disebut sebagai spesialisasi dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kaum klasik memperkenalkan dua jenis keuntungan yang mendorong dilakukannya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keunggulan absolut, di mana suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dan juga keunggulan komparatif, di mana keunggulan ini lebih menekankan pada spesialisasi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga perdagangan masih bisa terjadi dan juga masih bisa menguntungkan kedua negara meskipun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut. Yang kedua, pakar manajemen mengembangkannya menjadi keunggulan kompetitif, di mana keunggulan dari suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya dikarenakan negara tersebut dapat memberikan pelayanan akan produk maupun jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Pandangan atau tindakan yang ketiga yaitu khuluk manusia. Sifat manusia menurut Adam Smith adalah manusia ingin lebih baik. Khuluk dapat diartikan sebagai sifat asli atau sifat bawaan sejak lahir ataupun tabiat, di mana khuluk manusia ini adalah homo economicus, yaitu manusia sebagai makhluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari kemungkinan alternatif yang ada. Yang keempat yaitu mekanisme pasar. Pada awalnya pasar ini diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan juga produsen, namun lama-lama berkembang. Dan fungsi utama pasar ini adalah mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional. Jadi di pasar ini setiap pelaku ekonomi bersaing untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga pasar ini bisa disebut sebagai sumber kesejahteraan. Yang selanjutnya B. Paham liberalisme. Paham liberalisme adalah paham kebebasan di mana menurut Adam Smith adalah setiap pelaku ekonomi harus diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Pendekatan klasik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri tanpa campur tangan manusia, yang mana pandangan ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan laissez-faire atau perdagangan bebas. Sekarang ini praktik liberalisme dapat diketahui dalam skala tertentu. Sebagai contoh misalnya masyarakat ekonomi Eropa atau MEE yang menganut pasar bebas, di mana tidak ada batas dalam perdagangan internasional, dengan kata lain adanya kebebasan dalam
hal lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja, serta tidak adanya hambatan non-tarif. Selain itu, praktek liberalisme yang terjadi pada saat ini yaitu adanya globalisasi, di mana globalisasi mengenalkan pasar bebas, ada upaya untuk mengurangi peran pemerintah dalam sektor ekonomi, dan liberalisasi individu. Yang selanjutnya di sini ada pasar yang menganut dirinya sendiri. Apabila tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai penjual dan pembeli, uang dan komoditas akan berputar atau sirkulasi di dalam pasar sehingga pasar berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan para pemilik properti yang menjadi pelaku dalam pasar tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada teori nilai dan distribusi. Yang A, pembagian kerja dan pertukaran menurut Smith, Ricardo, dan Marx, atau dalam teori nilai dan tenaga kerja terdapat hubungan langsung antara pembagian kerja dan harga, yaitu harga ditentukan oleh besaran relatif dari tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi komoditas. Yang B, ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ditentukan oleh pertarungan antar kelas sosial untuk memperebutkan hasil atau keuntungan dari tenaga kerja yang telah digunakan dalam kegiatan produksi. Adam Smith juga mengungkapkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis dalam sebuah negara harus melalui dua tahap aspek utama, yaitu yang pertama, pertumbuhan output total, yang kedua, pertumbuhan penduduk. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 3 unsur pokok dari sistem suatu negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. Sumber daya alam menurut Smith merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan penting dalam pertumbuhan output. Yang kedua, sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Yang ketiga, stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Stok modal berperan sentral dalam suatu pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output bergantung pada laju pertumbuhan stok modal atau bisa disampaikan dalam sampai batas maksimum dari sumber daya alam tersebut. Pengaruh modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung maksudnya pertumbuhan modal atau sebagai input akan langsung meningkatkan output, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang akan meningkatkan produktivitas per kapita. Ada 2 faktor penunjang penting di balik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output, yaitu yang pertama, semakin meluasnya pasar, dan yang kedua, adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Selanjutnya yaitu Smith, teori pembagian kerja. Smith melalui analisisnya dengan division of labor karena ia berharap menemukan dasar transformasi yang tepat dari bentuk konkret pekerja yang memproduksi barang yang tepat atau berguna kepada pekerja sebagai elemen sosial yang menjadi sumber kemakmuran dalam bentuk abstrak atau nilai pertukaran. Division of labor dijadikan dasar oleh Smith karena meningkatkan produktivitas pekerja. Setelah memberikan pengetahuannya mengenai perhitungan kualitas dan konsekuensi, Smith memproses penyelidikan terhadap penyebabnya. Smith menjelaskan bahwa dengan division of labor, kuantitas dan kualitas produksi dapat dicapai dengan lebih baik. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dapat dihasilkan karena 3 alasan, yaitu yang pertama, fisiokrat mengenai peningkatan kepuasan, sedangkan Smith lebih condong pada tingkat persaingan dan natural liberty dalam pencapaian kepuasan. Yang kedua, Smith juga memperkenalkan teori of value yang berisi tentang nilai yang digunakan dalam pertukaran. Permasalahan yang timbul dari nilai tukar barang adalah value of use, value of exchange, dan measure of value. Yang ketiga, Smith juga menjelaskan bimetal coin sebagai alat pertukaran dan nominal price dan real price dengan prinsip bekerja berkaitan dengan harga real komoditas dan uang sebagai harga nominal komoditas. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu teori upah. Menurut Smith,
Upah natural dari labor terdiri atas produk labor yang sebelum pemberian tanah dan akumulasi kapital semestinya dalam keseluruhan pekerjaannya. Buruh dan majikan adalah bentuk kombinasi kenaikan atau penurunan upah. Usaha majikan biasanya lebih berhasil daripada buruh, tetapi kebutuhan buruh dan keluarganya untuk bentuk penghidupan dasar di bawah upah tidak dapat jatuh untuk waktu yang sangat panjang. Peningkatan demand untuk labor dapat meningkatkan upah serta substansi di atas tingkat penghidupan dipandang oleh Smith sebagai yang paling rendah yang konsekuensinya dengan kemanusiaan umumnya. Kemudian, demand untuk labor dapat meningkat hanya dalam proporsi peningkatan dari dana yang ditunjukkan untuk membayar upah. Dengan demikian, munculnya dana upah disusun dari surplus pendapatan dan surplus kapital pada kelebihan dari personal, pemilik, dan kebutuhan bisnis. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kapital merupakan prasyarat dari peningkatan upah. Ketika harga makanan rendah, efek peningkatan demand untuk labor pada upah ditandai lagi oleh harga rendah Wage-Cox yang berlaku. Fluktuasi harga ketentuan mempunyai dua efek pada upah, yang satu menandai yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.